Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. At the end of the day, pada ujung hari, semua di antara kita mencari kebahagiaan. Nah, kadang-kadang banyak orang yang justru terlalu bingung untuk mencari kebahagiaan hingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Bagaimana Pak apabila ada orang yang seperti ini, terlalu bingung untuk melangkah kemana, diam saja, tapi menginginkan kebahagiaan? Super sekali, Pak Silbram. Apa ini bacanya? Apakah ini kata yang dibenci atau disukai? Kenapa dibenci? Oh, sudut pandang. Saya sangat ingin nganggur. Karena orang nganggur itu bukan tidak ada pekerjaan. Orang nganggur itu punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang disukainya. Tuh. Nganggur itu indah. Hei, nganggur itu memberikan, kalau saya menganggur ini, oh my God. Saya akan melakukan hal-hal yang paling saya sukai. Ya, banyak orang sedang sibuk nganggur, tidak melakukan apapun. Nganggur itu cantik sekali, sudut pandang ya. Nah, banyak orang-orang yang merasa lemah kalau tidak ada yang dilakukannya. Wrong. Harusnya Anda melakukan sesuatu. Bilang, Pak Mario, saya nganggur, saya tersiksa oleh keinginan saya. Karena keinginan adalah sumber derita. Bukan. Keinginan itu rahmat dari Tuhan yang tidak bisa Anda karang. Anda ingin apa, Pak? Apa yang kita inginkan, kita bisa. Apa yang kita inginkan, kita bisa. Dengar banyak orang gitu toh? Apa yang kita inginkan, kita bisa. Yang Anda inginkan apa? Nggak tahu. Saya jadi pemateri, saya bisa gitu. Anda ingin jadi orang kaya, berpengaruh, dihormati, yang namanya baik bahkan setelah meninggal, tapi jangan cepet-cepet. Nah, so, kalau gitu yang jelas. Nah, kalau Anda ingin jadi orang kaya, itu tidak bisa diganti, Pak. Kayanya karena apa? Karena Allah. Kaya karena Allah. Bisa nggak kita di bumi dulu, Pak? Kayak karena Allah kan istilahnya dalam hati kita. Iya, saya tahu. Karena Allah itu karena Anda kalau nyembelih kan bilang bismillah dulu. Iya, sudah tahu. Nah, sekarang ayamnya dijualnya bagaimana? Harus dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar. Jadi Anda ingin kaya karena jualan ayam. Tidak, lu yang Anda mau itu apa? Sudah lihat? Anak muda yang bingung itu bukan salahnya. Kadang-kadang belum tahu. Dia banyak keinginannya, tapi kalau ditanya apa inginmu? Gak tahu. Sebetulnya apa? Keinginan saya jadi seorang guru yang bisa diteladani orang. Jadi orang guru yang diteladani, itu dia. Jelas. Nah, begitu sudah simple, lihat, bukan keinginan yang mendatangkan derita, tidak cukupnya tindakan dalam keinginan itu. Jadi yang menderita itu bukan orang yang punya keinginan, tapi orang yang punya keinginan tapi tidak bertindak. Itu. Super Pak. Boleh kita dapat kesimpulan dari program kita kali ini Pak? Ada orang-orang yang memang sukanya merusak perasaan kita. Oke? Atau yang kelemahannya tidak mendamaikan kita. Atau ada di antara kita yang memang terlalu sensitif. Seperti saya dulu waktu masih muda. Sampai ada salah satu atasan saya mengatakan, Mario, keluarkan itu setan dari hatimu. Ini bekas ustadz dia katanya. Dia melihat ada setan di hati saya yang selalu mencurigai orang. Dan orang yang mencurigai segala sesuatu hanya akan ambil sesuatu yang kecil dan aman. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kebahagiaan itu datang bukan karena Anda merencanakan kehebatan, tapi karena Anda ikhlas melakukan sesuatu yang kecil yang penting. Nah, orang-orang yang melakukan sesuatu, itu timbul kekuatannya. Kekuatan Anda itu dibangun melalui pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan untuk menggaji Anda. Saya akan ambil gaji kecil kapanpun kalau itu menjadikan saya lebih mahal nanti. Tapi banyak loh orang yang bekerja untuk atasan yang pandai mengintimidasi sampai bersedia tidak hamil, tidak mengandung walau sudah menikah, supaya tidak mengecewakan atasannya. Karena uang.
So, kalau begitu, bangun kekuatan kemandirian melalui pekerjaan Anda. Dan pesannya ini, happiness is the resultant feeling of strength. Kebahagiaan itu perasaan hasil dari kekuatan. Orang kuat itu gampang bahagia. Orang kuat itu bangga. Miskin tapi hatinya kuat, dihina, dia bilang apa? Kemuliaanku bukan kau tentukan tapi Tuhanku. Bayangkan itu. Orang yang bersedia mati miskin dengan kejujuran tidak pernah miskin. Anaknya akan jadi presiden, istrinya menjadi permaisuri yang memuliakannya, dia sendiri diberikan kesehatan, cucu-cucu yang memuliakannya. Tidak harus mengunjunginya di penjara. Ya, so kalau begitu, yuk bangun kebahagiaan melalui kekuatan. Sudah berhenti menghibur diri dengan logika-logika supaya berbahagia tanpa menjadikan Anda lebih mampu. Tidak ada kebahagiaan dalam kelemahan. Jangan menerima kemiskinan sebagai nasib. Kemiskinan adalah keadaan sementara tetapi mengeluh, menyalahkan kehidupan dan menghujat para penasehat. Itu yang menjadikan kemiskinan permanen, bukan hanya kemiskinan hidup, tapi kemiskinan jiwa. Maka yuk, jangan lagi berlama-lama dalam kelemahan hidup. Putuskan sesuatu, lebih baik salah keras daripada betul tidak kedengaran. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk kesimpulannya. Dan program kita berakhir di kesempatan kali ini, Doi Kulobet, dengan harapan Anda mendapatkan charger yang luar biasa bersama Mario Teguh Golden Ways. Mulai besok, hari Senin, dan seterusnya Anda bisa memiliki hati yang penuh dengan semangat, yang memperbaiki banyak keadaan, yang menghebatkan banyak orang. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada program kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ketika Doi Kulobet, kita tuh kalau misalnya benar-benar cinta sama dia, kita harus memperjuangkannya. Lobet itu sebetulnya tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengabaikan urusan yang kecil. Soalnya kita punya tujuan yang besar. Kata-kata yang diucapkan oleh Pak Mario membuat saya terinspirasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Kita harus saling memotivasi dengan pasangan kita. Jika dia kurang semangat, kita harus lebih untuk mensupport lagi sehingga dia bisa yakin dan percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Itu.